Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sindiana dari program studi manajemen PJJ S1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi penerapan manajemen resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari di perusahaan. Resiko ini dapat muncul akibat kesalahan proses, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem maupun faktor eksternal. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko operasional dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Penerapan manajemen risiko operasional sudah memiliki dasar hukum. Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko operasional antara lain, yang satu, mengurangi potensi kerugian, dua, menjaga kelangsungan usaha, dan yang terakhir adalah serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Sumber risiko operasional dapat berasal dari beberapa hal, yaitu proses kerja yang tidak memadai, sumber daya manusia yang kurang kompeten, sistem teknologi yang bermasalah, serta kejadian eksternal yang tidak terduga. Manajemen risiko operasional didukung oleh 4 pilar utama. Pertama adalah pengawasan direksi, kedua kebijakan dan prosedur, ketiga proses manajemen risiko, dan yang keempat adalah serta pengendalian internal. Direksi dan komisaris memiliki peran penting dalam manajemen risiko, yaitu menetapkan kebijakan, memantau risiko yang terjadi, serta mengevaluasi laporan risiko secara berkala. Kebijakan dan prosedur dalam manajemen risiko meliputi penetapan penyusunan SOP serta penentuan limit risiko. Pada tahap identifikasi risiko, perusahaan melakukan pemetaan aktivitas kerja, mengidentifikasi potensi kesalahan, serta menganalisis risiko yang melekat pada setiap aktivitas. Pengukuran risiko dilakukan dengan cara frekuensi kejadian, menilai besarnya dampak kerugian, serta menentukan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Pengendalian risiko dilakukan melalui penerapan SOP dan kontrol internal, pelaksanaan audit internal, serta peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan. Selanjutnya adalah pemantauan risiko yang dilakukan melalui monitoring secara berkala, pelaporan risiko, serta evaluasi berkelanjutan agar risiko tetap terkendali. Contoh risiko operasional antara lain kesalahan input data dan gangguan sistem klaim. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan penetapan SOP yang baik serta penyediaan backup sistem. Apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak berupa kerugian finansial, sanksi dari OJK, serta penurunan kepercayaan dari pihak terkait. Sebagai kesimpulan, risiko operasional merupakan risiko yang wajib dikelola oleh perusahaan. Penerapan manajemen risiko operasional harus mengacu pada ketentuan COJK sebagai pedoman utama. Demikian pemaparan materi mengenai penerapan manajemen risiko operasional yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.